Halo para CS-ku, di mana Anda berada? Bagaimana kabar? Masih tetap sehat? Masih tetap kuat? Masih di warung makan gorengan 5 ngakunya 1? Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja. Cikiprut. Gas, Lor! Dengan tubuh yang masih gemetar dan ketakutan, Perio menggunakan reliknya untuk mengeluarkan disasternya lagi. Akan tetapi dengan sekali ayunan Combination of the Sky kan menebas semua disaster itu. Kemudian muncul lagi tangan disaster itu dari tanah dan angkasa dan menggencet Ligan. Akan tetapi lagi-lagi Gan dengan mudah menghancurkannya dan itu membuat Gan tertawa karena sudah lama tidak menggunakan Combination of the Sky-nya itu. Kemudian dikarenakan ruangan misterius space yang dibuat Perio menggunakan relik Libra pun hancur, otomatis kekuatan Sain pun kembali. Lalu Kevin mengeluarkan skill Servant Falling Star dan disusul Yuko menggunakan Radiance in the Sky dan kolaborasi skill itu menciptakan skill Radiant Storm yang sangat dahsyat dan itu membuat Perio semakin ketar-ketir. Ketika Perio hendak melarikan diri, kemudian Kevin melompat ke arah Perio dan menebasnya, hendak membalas tangan kanannya yang hilang. Tebasan itu telak mengena Perio. Setelah Perio tertebas, muncul sosok dari dalam dirinya, yaitu skill dari Cancer, yaitu Jean Louis Morin. Karena Morin tahu kalau Perio akan kabur, ia lalu menggunakan tubuh Perio. Kemudian jendela status pun keluar. Saint Cancer, Jean Louis Morin menggunakan skill pinjaman Libra, Equivalent Exchange, memberikan Perio sebagai persembahan. Perio digunakan menjadi persembahan sendiri dan Perio pun bergabung dan berubah menjadi disaster dan dinamaikan Perio the Great. Kemudian Gan bersiap dan mendapatkan energi yang melimpah dan jendela status pun keluar. Physical enhancement dalam proses 85%, proses enhancement lebih dari 80%, efek samping enhancement dihilangkan, tubuh Anda akan mendapatkan efek penguatan. Gan merasa mengayunkan pelan berdampak besar. Ia lalu berencana akan mengayunkan dengan lebih keras. Dan Shin di luar gedung tampaknya orang yang dihubungi Gan telah datang. Jin Myung telah datang. Seketika dia kaget karena suara ledakan yang besar di Santuari Virgo yang meledak dan hancur karena sabetan Gan tadi. Dan di samping Jin ada seseorang lagi yang datang. Setelah ledakan terhenti menyisakan puing-puing, Perio pun sudah terkapar dan Gan berdiri di atasnya dan merasa hanya menggunakan 85% kekuatan tetapi berdampak atau berefek seperti itu. Bagaimana kalau 100%? Kevin berteriak marah karena santuarinya hancur, dihancurkan oleh Ligan. Kemudian di tempat Moraine dia merasa semua rencananya gagal. Gan bisa mengalahkan disaster itu. Moraine ternyata berbicara dengan Saint Libra. Karena Moraine gagal, Libra marah dan menekan Moraine. Tetapi Moraine berkata kalau dia tidak berani kepada Libra. Saintes Libra menanyakan di mana mereka sekarang, maksudnya si Gan dan temannya. Moraine pun menjawabnya, karena sudah ketahuan tidak bersalah, maka mereka mungkin akan ke Scorpio. Kemudian di tempatnya Ligan, Kevin berpendapat bahwa mungkin Scorpio pun terlibat, tetapi Yuko meragukannya. Dan Kevin juga menerangkan, seandainya kalau dia yang menusuk Ligan, kenapa di Demon Tower? Karena tipe Kevin pasti akan dilakukan di tempat ramai, supaya dia terkenal guys. Oke, lanjut. Tuduhan Kevin bukan tanpa alasan, lalu dia memerintahkan bawahannya untuk membuka ruang bawah tanah, dan di sana Kevin menunjukkan relik yang berhubungan dengan peradaban misterius, dan relik ini dari Scorpio. Tapi tuduhan itu disangkal oleh Yoha. Ya, dia yang datang setelah Jin Myung tadi. Kevin Azar tahu kalau yang datang adalah Yoha, anak dari Yuko Otter, dan dia menanyakan kepada Yoha atas dasar apa dia menyangkal tuduhan kepada Scorpio itu. Yoha pun menjelaskan kenapa dia menyangkal karena Yoha selama ini berada di tempat Hailey di Santuari Scorpio. Dan Hailey sudah banyak membantu Yoha. Kevin pun kaget lalu bertanya tempat Santuari Scorpio kepada Yoha. Pertanyaan itu pun terpotong oleh suara perut Ligan yang berkeroncongan dan Yuko memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian di rumah makan banyak orang di sekitarnya yang memperhatikan mereka. Ada yang foto-foto, ada yang melihatnya, ada dan lain-lain sebagainya.
Kan pun memecahkan banyak gelas karena ia merasa kekuatan besar mengalir deras sehingga sulit mengendalikan karena belum terbiasa, dan itu membuat marah Kevin. Sedang kalau Yoha masih tetap selalu terpesona oleh Likan. Di sela-sela Kevin teriak-teriak kan mencoba rambutnya karena berisik, lalu jendela status pun terlihat. Physical enhancement telah selesai. Tubuh manusia Anda mengalami evolusi pertama menjadi tubuh dewa. Wah, ternyata kan OTW jadi dewa tuh guys. Oke, lanjut. Yugo pun ikut menasihati si Kevin karena berisik. Malah Yugo juga kena. Kemudian Yoha memberikan sebuah relik yang didapat dari Hailey dan menyuruh Yoha memberikannya kepada Likan. Sontak Jin Myung kaget karena itu adalah salah satu dari 8 divine relik Likan. Kemudian muncul kembali jendela status. Wooden pen that called Write List, jejak dari penulis akan tertinggal. Wah, tampaknya itu misi lagi nih guys. Oke, lanjut. Kan berpikir dulu Scorpio selalu kabur dari Kan, tetapi kenapa dia memiliki relik itu padahal dia tidak suka dengan Likan. Lalu Jin Myung pun menjelaskan tentang item di lantai bawah tanah Kevin, yang ternyata item itu berhubungan dengan peradaban misterius dan berkaitan dengan Scorpio, yang sontak membuat Kevin berteriak karena ia merasa benar kalau Scorpio terkait peradaban misterius. Dan Kevin juga menjelaskan kalau 20 tahun yang lalu Hailey selalu meracuni Kan dan dia tetap menuduh Scorpio yang menusukkan, dan Kevin membawa obat buat Kan dan berkata kalau itu buat penguat karena dulu Kan tidak punya dewa ilahi. Mungkin obat yang diberikan Kevin itu hampir sama dengan obat yang diberikan sama si Hailey juga. Hailey mungkin juga berpikiran sama-sama Kevin tuh. Oke, kita lanjut aja. Jadi selama ini dia memberikan obat buat Kan, ucap Kevin dengan bangga. Yugo pun berkata bahwa yang diberikan Kevin obat sedang Hailey racun. Yugo pun tidak percaya. Kemudian Jin mau memeriksa jika itu obat atau racun agar tidak ada perdebatan, tetapi tetap saja mereka berdua saling cekcok. Jin masih tidak menyangka kalau ketua penyidik Divine Carder atau si Perio bekerja sama dengan Saint lain. Kan pun sedari awal curiga kepada Perio. Meski mempertaruhkan nyawa dalam pemberontakan, kenapa tidak membunuh Jin yang merupakan Bishop Virgo? Karena pemberontakan cuma alasan agar Saint saling bertarung dan seakan-akan semua bukti dan situasi dipersiapkan untuk memfitnah Virgo. Capricorn waktu itu juga menuduh Virgo, padahal kelihatan kalau jawaban itu masih belum sepenuhnya benar. Dan Kan tidak ingat kalau yang menusuknya adalah Kevin atau rambutnya abu-abu. Dan itu masih ada yang dicurigai antara Libra, Cancer, dan Scorpio. Dan Kan pun berkata kalau Kevin bukan dalangnya, karena itu merugikan buat orang yang suka mencari perhatian seperti dia. Yoha bertanya kepada Kan dia mau kemana. Dan Kan pun menjawab bahwa dia mau ke Scorpio karena Kan penasaran dengan alasannya memberikan relik itu kepadanya melalui Yoha. Dan Kan berkata kalau Sung Jae dia jadikan pengikut yang pertama, yang sontak membuat Yoha dan Yugo shock. Dan Kan mengulang-ulanginya itu terus-menerus yang membuat Yoha menjadi serem guys. Dia lalu menghubungi Sung Jae itu. Sedangkan di tempat Sung Jae, HP-nya tergeletak dan bergetar karena panggilan dari Yoha. Sung Jae akhirnya mengalahkan Yon Taiwan. Kemudian seseorang datang dan memegang Grimoire itu. Sung Jae tidak mengenalnya, lalu dia berubah. Skill pinjaman Pisces, Transform, dibatalkan. Ternyata dia adalah Bishop Gemini Choi Sung Yuk dan menjelaskan tentang Grimoire yang tidak biasa itu. Tetapi Sung Jae menyuruh membawanya kalau Choi mau, karena Sung Jae tidak membutuhkannya lagi. Akan tetapi Choi ingin menangkap Sung Jae agar tanggung jawab dan punya banyak yang harus ditanyakan kepadanya karena menjadi pengkhianat Gemini. Choi menggunakan Grimoire itu lalu membuat portal untuk membawa pasukan Gemini untuk menangkap Sung Jae. Dan di ruangan sebelah tampaknya Paman Jaewon telah tersadar. Sung Jae pun marah karena Bishop Choi selalu mengabaikan orang lain dan memaksakan kehendaknya. Dan Sung Jae tidak akan pernah menurut perkataannya lagi. Lalu Choi pun marah dan menggunakan skill Gemini. Skill Gemini Spirit Call telah diaktifkan. Mereka tampaknya mau memanggil spirit dan Sung Jae tak gentar karena sudah memperoleh kekuatan baru. Akan tetapi magic powernya justru terserap ke dalam diagram pemanggilan spirit.
dan itu membuat Bishop Choi juga bingung, dan yang keluar bukan spirit yang dipanggil Bishop Choi, melainkan spirit yang lain yang bahkan Saint Heiji tidak mampu untuk memanggilnya. Dia adalah yang terkuat dalam sejarah, Spirit King pertama, Elsion. Bishop Choi dan semuanya bingung apa karena grimoire-nya menurut si Choi memang yang memberi isyarat pemanggilan Gemini, tetapi yang membawa spirit itu tertarik adalah kekuatan yang dibawa oleh Sung Jae. Energi yang menggiurkan yang dipancarkan Sung Jae sampai membuat spirit ingin pindah sekte, yang sontak membuat Choi kaget karena spirit itu adalah avatar Gemini, tetapi malah mau pindah ke sekte lain. Dan spirit pertama menerangkan bahwa koneksi dari Holy God Gemini telah putus dan tidak ada yang tahu, bahkan Bishop Choi tidak tahu di mana Saint Gemini pergi, dan avatar yang lain telah pergi dan ikut Ophiuchus, dan tidak ada yang di Gemini lagi karena loyalitas semata. Perkataan spirit itu membuat Choi pun gemetar dan geram, dan Choi berusaha membuat Spirit King pertama di sekte sebelum Sung Jae membuat kontrak. Lalu Choi memerintahkan pasukannya untuk menyerang atau membunuh Sung Jae agar tidak membuat kontrak dengan Spirit King yang pertama. Dan tentu saja itu tidak membuat Sung Jae pun takut, akan tetapi magic powernya habis karena disap karena pemanggilan spirit itu. Dan karena itu Sung Jae meminta spirit melakukan sesuatu, tetapi mereka belum melakukan atau membuat kontrak. Dan Choi pun tertawa dan menyuruh Sung Jae menyerahkan, tetapi terjadi retakan di dinding dan seseorang keluar dan menghempaskan Choi ke tanah, dan dia adalah paman Jaewon yang sudah bangun dari komanya dan jiwanya sudah kembali. Walau koma selama 10 tahun, dia bisa bergerak seperti itu karena jiwanya sudah diberi perlindungan oleh Kan seperti di part yang terdahulu, dan jendela status pun keluar. Anda menerima Ophiuchus Protection yang dibawa jiwa Anda. Achievement Point Zero Return telah diterapkan. Tubuh Anda dalam kondisi prima untuk sementara waktu. Anda diberikan Super Regeneration untuk sementara waktu. Pasukan Gemini mencoba menyerang kembali karena cuma 2 orang, akan tetapi datang pasukan Sagittarius ke tempat itu. Keputusan tepat Gan menyuruh mereka pulang dan mengawasi Sung Jae, dan mereka datang tepat waktu. Lalu sebelum mereka bertarung, sebuah portal datang karena misi pengambil grimoire gagal. Mereka semua ditarik pulang oleh petinggi Gemini. Lama tidak berjumpa Tuan Muda, ucap si Jaewon. Dulu sebelum koma, Sung Jae setinggi pinggangnya, dan sekarang setelah bertemu sudah hampir setara, dan itu membuat Sung Jae dan semuanya terharu karena Jaewon telah sadar kembali. Dan Spirit melihat bahwa mereka meninggalkan grimoire itu. Lalu ada suara yang memanggil Sung Jae, yang ternyata adalah Yoha yang datang dengan aura kemarahan karena Sung Jae yang duluan menjadi pengikut dari Lee Kan, dan kemarahan itu segera reda karena ada Jaewon yang sudah terbangun. Dan di sela itu Spirit menawarkan bisa kabur atau memindahkan Sung Jae untuk menghindari Yoha dan membuat kontrak dengannya. Hehe, masa karena ingin kabur dari kakaknya jadi dengan mudah membuat kontrak? Hehe, lanjut. Lalu Sung Jae kabur dan diikuti Yoha. Dia turun dari lantai gedung itu dan masih berebut karena yang pertama jadi penganut Lee Kan. Dan setelah sampai ke bawah, Sung Jae terhenti dan Yoha juga terhenti karena mereka melihat ibu mereka, Jeon Jiwoo, sudah terbangun. Yang terbangun dari komanya yang menandakan jiwanya telah kembali, dan dia pun berkata, "Senang rasanya melihat kalian berdua yang seperti biasanya. Yoha, Sung Jae, bagaimana kabar kalian?" Terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!